Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kesannya kita bisa melaksanakan kegiatan daring, ya. Kita bisa bertatap muka, ya. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID yang mungkin kalian tahu sendiri, ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar. Kemudian tidak lupa juga kita curahkan dan menyebarkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan kepada kita, ya, sebagai pengikut akhir zaman. Baik anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertama-tama mungkin Bapak memperkenalkan kembali, ya, pada kalian yang mungkin sebagian ada yang sudah mengenal dengan Bapak ataupun ada yang belum. Baik, Bapak di sini perkenalkan Bapak Suhendra Yusuf, ya, Bapak Ketua Jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Bapak mengajar di Teknik Pendingin dan Tata Udara, dan juga Bapak akan memperkenalkan mungkin sekilas, ya, kalian dari teknik elektronika akan melihat bagaimana sih profil atau pembelajaran ataupun kegiatan yang ada di teknik pendingin dan tata udara, ya. Baik, pertama-tama kita lihat di layar, mungkin kalian lihat, ya, itu profil dari teknik pendingin, ya. Itu kita lihat ada apa, mungkin logo, ya, lingkaran, kemudian ada panel. Ini menandakan siklus dan ruang lingkup, ya, di teknik pendingin itu harus bersirkulasi, ya, dengan searah jarum jam, karena itu merupakan siklus daripada proses sistem dari teknik pendingin dan tata udara, ya. Baik, kita perkenalkan nih mungkin definisi, ya. Ini definisi tentang pengertian teknik pendingin tata udara. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, kita ke masa lalu, mungkin kalau zaman kerajaan, ya, mungkin sejak 1000 tahun lalu, pendinginan itu identiknya dengan proses pendinginan dengan es, ya. Apalagi mungkin dari negara-negara Eropa yang punya 4 musim, ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk mendinginkan. Nah, di sini pada awalnya untuk pengawetan makanan itu, yaitu tadi Bapak katakan, dimudahkan dengan es salju sejak 1000 tahun sebelum Masehi, ya, abad ke-1 lah mungkin. Nah, baru kita memasuki generasi atau abad
kedua, ya sekitar tahun 1850. Dan ini pakailah mesin pendingin, ya. Itu menggunakan kompresor. Ya. Nah, sini ya mungkin sejarawan atau yang menciptakan ya para cendekiawan kita ya untuk menciptakan ini dari berbagai proses kebutuhan ya, kebutuhan yang ada di masyarakat ya, khususnya ya kebutuhan kita ya, ya umumnya mungkin buat kita semua juga ya, baik untuk kelas menengah kemudian maupun kelas atas. Kalau dibilang untuk kebutuhan penting itu ada yang namanya domestik dan industri. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat kalau teknik pengetahuan ada dua kebutuhan atau daya yang dimiliki ya, sesuai dengan kebutuhan, yaitu teknik pendingin tahan udara untuk unit untuk domestik ya. Kita lihat domestik dulu ya, karena mungkin di masyarakat umumnya yang tahu yang mungkin ada sehari-hari ya, yang sekarang menjadikan kebutuhan vital ya, ada AC, kulkas ya, dispenser dan lain-lain. Nah, tapi itu dikatakan kebutuhan yang bersifatnya domestik ya, artinya kebutuhan dari kelas menengah ke bawah ya, yang bisa dijangkau. Udah jelas untuk kebutuhan kelas atas ya, itu. Tapi untuk di masyarakat itu untuk kelas menengah ya, makanya disebutkan untuk kebutuhan domestik ya, internal itu ya. Salah satunya ini domestik ya, yang kalian tahu apa itu, unit AC ya, AC, air conditioning ya. Jadi sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu AC itu sebawah, dikatakan mahal, hanya orang-orang tertentu gitu ya, orang tertentu yang membutuhkan. Tapi sejalan dengan seiring kemajuan teknologi, kemudian dengan perubahan cuaca juga ya, semakin hari semakin ya mungkin secara global ya, kalian mungkin mendengar sering dikatakan adanya polusi udara, limbah. Nah, itu membuat global warming, apa, udara sekeliling kita, apalagi istilah di dalam teknik ini, lapisan ozon bocor gitu. Nah, karena yaitu kita kurang memperhatikan yang namanya ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan ya tidak hanya dari unit AC aja, banyak sih kan polusi udara itu ini dampak rumah kaca mungkin ya, polusi udara udara di kendaraan ya, banyak. Nah, kalau teknik pendingin itu mungkin ya salah satunya penggunaan refrigeran gitu ya, itu freon. Jadi kalian bisa lihat di unit kebutuhan domestik antara AC itu bermacam-macam kebutuhannya, penggunaan refrigeran bermacam-macam ya. Ini jadi ini untuk kebutuhan domestik, salah satunya unit AC ya, itu ya. Kalau memang kalau dikatakan dulu wah mahal ya. Ya, ini AC juga mungkin kalau fungsinya ya, fungsinya hanya untuk apa, kenyamanan tubuh manusia ya. Jadi beda dengan unit
ya kalian tahu untuk replikator, kemudian dispenser. Nah itu untuk ada yang mendirikan cara maksimal, ada untuk membekukan. Nah ini kita lihat untuk unit AC ini untuk kenyamanan tubuh manusia. Dia bukan untuk mendinginkan atau mengawetkan, ya itu. Jadi kalian jangan salah, ya. Nah, mentang-mentang oh ya teknik pendingin udara. Dan itu juga kalau lihat tuh kebutuhan itu nggak hanya untuk pendinginan aja, ya, tapi untuk suhu udara yang panas. Oke, nanti ini sekilas untuk gambaran dari teknik pendingin udara yang berhubungan dengan kegunaan daya dingin untuk domestik, ya. Oke. Nah, ini salah satunya AC itu ada split wall, window, cassette, standing floor, car, truk, dan container dan lain-lain. Oke, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua macam-macam untuk refrigerator, ya, kulkas. Nah ini, ya, ini yang tadi katakan Bapak, ini untuk fungsinya untuk pengawetan makanan, ya. Jadi bedanya dengan AC, dengan unit refrigerator, untuk kenyamanan tubuh suhu ruangan, ya AC, dengan refrigerator atau kulkas, ya, karena dari suhunya berbeda kapasitasnya. Coba kalau dibayangkan, kalau kita samakan untuk unit AC dan refrigerator, terbayang kalau untuk unit AC di kantoran harus sama dengan refrigerator, fungsinya membekukan, ya. Udah jelas, berarti manusia dibekukan, ya. Tuh. Jadi ini untuk fungsinya unit refrigerator itu untuk pengawetan makanan, ya. Jadi ini skala kecil, ya. Kalau barunya ini skala kecil, ya, belum nanti ke skala besar, ya, untuk industri. Ini hanya untuk domestik dulu, ya. Salah satunya mungkin yang tadi kata Abogan ada refrigerator atau kulkas, ya, freezer, showcase, dispenser dan lain-lain, ya. Oke, ya, kita lanjut nih, ya. Tadi Bapak katakan contoh pendinginan dan tata udara domestik untuk unit AC, ya, AC air conditioner, ya, jadi pengkondisian udara. Nah, di sini ada AC split nih, ya. Nah ini kalian sering tahu mungkin, ya, ini di rumah-rumah udah biasa, ya. Ini di rumah-rumah ini sebetulnya untuk peremajaan, ya, peremajaan. Dulu dikatakan yang umumnya itu ada AC window, ya, karena dengan ada regenerasi kemudian ada perubahan. Kalau kita bilang dengan zaman sekarang itu update, ya, update. Nah ini kenapa? Jadi sini hanya untuk menempelkan unit pendinginannya di dalam ruangan. Nah di sini ada dua unit dengan unit yang di luar, yaitu untuk membuang panas. Jadi ini unit AC split ini, ya, jenis AC split ini. Split itu bisa sebut AC split wall, ya, dinding, dia ini ditempel di dinding, ya. Yang khusus ini ada dua unit, ya, ada unit indoor, ada unit outdoor, ya. Nah, yang kita simpan itu yang proses pendinginannya, ya. Itu untuk proses pendinginan itu ada evaporator, ya. Yang untuk kondensor panasnya di luar, ya. Nah, kemudian ini salah satu lagi, ya, AC window. Nah ini yang tadi katakan kata Bapak, ini mungkin proses AC window itu dengan AC split itu lebih mudah di AC split karena tidak membuat banyak ruang. Karena kalau ini, nah ini dari segi pemasangan yang berbeda, ya. Kalau fungsinya sama untuk mendinginkan suatu ruang. Nah ini kalau di window itu yang namanya window jendela, berarti proses pemasangannya itu seperti jendela, ya. Terbayang kalau kalian di ruang kalian itu memasang AC window, kalian harus memboboknya itu proses sebesar unitnya, ya, karena ditempel
di jendela ya, gitu ya, kayak jendela gitu kan, di ruangan yang sangat biasanya luas, artinya membuat kalau untuk split itu hanya pemipaannya aja gitu kan, sistem tempel menggunakan bracket. Tapi kalau untuk Windows itu sistemnya membuat banyak ruang, makanya ini sekarang jarang digunakan ya. Kenapa? Karena ini komponennya itu ini tuh dalam satu ruang ya, satu unit. Kalau ini kan 2 unit split ya. Oke, sekarang gamblang nanti kita jelaskan. Kemudian ini penggunaan ini untuk AC kaset ya, AC kaset ya. Ya mungkin kalau kalian ada yang sering main ya, kalian sering main ke mall ya, ke mall-mall, kalian akan lihat sih seperti apa sih ya, atau di gedung ya, di aula ya, atau di tempat kantor-kantor yang besar ya, itu selalu menggunakan AC kaset ya. Nah, kenapa? Ini kan kapasitasnya lumayan juga ya, dayanya besar, 2 sampai 5 PK ya. Beda dengan yang tadi AC split window ya, itu bisa dari 1 PK, setengah PK ya. Kalau ini kaset ini minimal yaitu 2 PK ya. Karena dalam perhitungan itu membutuhkan ruang yang besar ya. Nah, ini kalian kalau masuk ke mall atau ke tadi ya, ke ruang-ruangan aula atau ruangan besar, kalian bisa lihat ya, masuk kok dingin karena dibilangnya itu dia nempel tipis di langit-langit, dipasang di langit seperti tidak kelihatan ya, dia menempel rapat sekali ya, seperti kaset gitu ya, itu ditempel. Nah, ini untuk AC kaset. Kemudian ada lagi yang termasuk AC fan house ya. House itu apa? Ini untuk penggunaan di luar itu kan, house ya. Artinya ini hanya menyerap udara di dalam. Udara di dalam kita serap, buang keluar ya. Ini kita bisa digunakan di restoran-restoran ya. Kemudian di dapur-dapur ya dapur di hotel-hotel nih. Ini supaya ruangan itu bisa panas yang di dalam ruangan itu bisa dibuang ke luar, ditarik. Nah, kemudian ini ya tadi Bapak katakan ada juga AC standing floor ya. Kenapa sebutnya AC standing floor? Karena dia akan berdiri ya, penempatannya sama di ruangan ya. Ini biasanya portable ya, bisa dibawa ke dalam satu ruangan komponen utama itu ya. Kemudian ini bisa kita sering lihat digunakan di tempat-tempat resepsi ya. Kemudian di tempat-tempat acara-acara hajatan ya. Kalian suka lihat ada seperti unit AC dingin gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan AC, jenis AC floor gitu ya, standing floor. Nah, kemudian yang umum kalian kan ini ada lagi yang namanya AC car ya, AC mobil ya. Jadi kalau AC mobil ini kalian tahu sendiri ya, kalian yang punya kendaraan atau ini tidak akan tahu seperti apa ya. Ini komponen utama yang digunakan untuk spare partnya ya, kalau dalam istilah bengkel itu disimpan di dalam depan mesin ya. Ini bagian komponen siklusnya seperti itu di dalam mesin mobil ya, di bagian depan ya. Hanya mungkin kalau untuk pendinginannya itu di bagian dalam ya, evapnya sama ya, evaporatornya di bagian dalam mobil ya. Nih kalian lihat seperti apa ya.
Ini udah hal umum ya. Jadi kalau dibilang apa sih untuk teknik pendingin itu yang tidak ada ya, Bapak katakan kenapa ya, tidak ada, semua ada ya. Proses yang kita laksanakan itu di teknik pendingin semua ada, baik di listriknya, baik di elektronya, baik di mekaniknya ya, kita pelajari ya itu. Nah, kemudian ya, ini sama ya, jadi ada setrak ya, ada kontainer ya, itu. Ini di pendingin itu prosesnya sama ya, satu eh, jenis, dan ini AC car yang di mobil-mobil umum ya, yang kecil. Tapi ini untuk proses yang lebih besar ya. Karena kalau AC truck atau kontainer ini berhubungan dengan produk ya, industri ya. Jadi dia membawa perbekalan ya untuk dikirim. Jadi supaya untuk istilahnya tidak hancur atau busuk bahan makanan atau barang dalam perjalanan ya, makanya di dalam AC ini truk itu, kontainer itu dibuat siklus pendingin ya, siklus refrigerasi di dalam bagasi mobil box maupun kontainer ya, sesuai dengan suhu yang dibutuhkan ya, suhu yang dibutuhkan, kemudian juga waktu ya, jarak waktu yang kita kita butuhkan ya, berapa hari perjalanan kita menempuh tujuan. Nah di situ suhu itu kita atur, kita kondisikan berapa derajat ya, supaya produk yang kita kirim ya, yang kita buat untuk dikirim itu udah hasilnya baik ya. Oke ya, ini untuk AC. Baik, selanjutnya kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah ini contoh yang kedua itu ya, unit refrigerasi ya, tadi pemakaian ada yang namanya kulkas ya, atau refrigerator ya. Jadi ini unit kulkas atau refrigerator ini kalian udah tahu, ini udah hal umum ya, hal umum ya di masyarakat, baik kalangan malah kalangan bawah juga ya, dibilang memiliki ya, udah hal umum. Nah ini ada unitnya, bisa ukuran yang sedang, besar, ataupun yang tengahnya. Ada yang disebut dengan AC meja, kulkas meja ya, itu kan. Udah ada ini prosesnya sama ya. Kalau untuk kulkas refrigerator ada bagian-bagian untuk membekukan dan tidak membekukan. Nah kemudian kita ke freezer. Nah, freezer ya, freezer kalian tahu sendiri ya, sama untuk membekukan ya produk atau baik makanan ya, maupun yang lain atau minuman ya. Nah mungkin Bapak jelaskan sini ada bedanya kulkas refrigerator dengan freezer ya. Kalau freezer itu prosesnya itu dia untuk membekukan ya, jadi suhu itu untuk si EVAP-nya ya, penampang EVAP semua prosesnya dia untuk membekukan ya. Kalau untuk kulkas refrigerator ini bagiannya ada yang untuk membekukan, ada yang untuk mendinginkannya sesuai dengan kapasitasnya. Kalian mungkin tahu, kalau kalian ukur ya, itu sampai suhu itu sampai minus 5 derajat ya, udah membekukan ya, ya udah membekukan benda atau produk ya.
Nah, kemudian ini kita lihat lagi ada showcase ya. Nih, showcase ya. Showcase kalian tahu ini bisa lihat di toko-toko ya, swalayan mall ya, kemudian hotel-hotel juga ya ini ya. Kalau kalian di hotel di tempat-tempat yang besar, kalian suka menemukan showcase. Prosesnya untuk ya sama, mendinginkan makanan ya, produk ya, atau minuman. Tuh. Kemudian tapi proses ini kalau untuk showcase tidak membekukan. Kemudian yang kedua selanjutnya itu ada dispenser ya. Nah ini mungkin dispenser ini kalian udah tahu semua ya, itu udah umum lah itu. Ini kalau dispenser untuk di teknik pendingin umumnya dia berbentuk panas, dingin, ya, cool, dry, ya. Karena dia secara mekanik ya menggunakan mesin atau kompresor. Kalau kalian lihat yang umum ada yang hanya dingin dengan panas yang bukan elemen ya itu. Kalau ini ya ada dingin, panas, dan normal ya. Nah inilah yang dikatakan teknik pendingin tata udara. Nah, ini, ya. Oke, kita lihat tadi untuk kebutuhan ya teknik pendingin dan tata udara untuk domestik. Nah ini kita lihat lagi nih ke berikutnya ya. Ke berikutnya yang nama teknik itu untuk kebutuhan yang digunakan ya industri ya itunya baik untuk mendingin ruangan maupun hasil produk industri. Contoh jenisnya ini kalau yang ada Cira, Kurum, ya CS, ya. Ada cooling tower. Nah ini ya, ini chiller ya. Karena chiller ini prosesnya dia untuk mendinginkan ruangan atau belum dari satu bentuk. Ini mesin ini. Nah ini akan menyalurkan ya prosesnya itu pendinginan menggunakan yaitu pipa-pipa yang berdiameter besar ya. Dan nanti ada sistem pemasangannya melalui sistem ducting gitu ya, ducting duct gitu ya, ini ke tiap-tiap ruangan ya dihembuskan. Kemudian ada cold storage. Nah ini cold storage ya, sama ini ya, karena ini untuk chiller dan cold storage ini kapasitasnya besar ya, ini sampai 10, 15, 20 sampai 60 PK ini sama ya. Ini juga sama nih cool room CS ya. Ini untuk mendinginkan bahan makanan produksinya nih untuk daging-daging ya, kalian mungkin lihat ya, kalian lihat di sering di TV ya ada ikan-ikan tuh daging yang kalian tempel yang digantungkan ya, itu digantungkan itu dibekukan ya. Nah ini pabrik-pabrik es ya, es krim ya, disimpan di sini ya, dibekukan ya, di CS ini untuk penyimpanan ya. Kali sini ada unit mesinnya di luar nih, outdoornya, dan ini untuk indoornya ya. Nah ini untuk membekukan ini tergantung kapasitas sama ya. Kalau untuk kapasitas industri itu tergantung kapasitasnya ya. Nah ini cooling tower ya, itu cooling pendinginan tower yang menggunakan air ya, prosesnya dia akan menyemburkan dengan sistem air. Nah, ini seperti PLTU nih ya, menghasilkan uapnya ini Kamojang. Ini Kamojang ini salah satunya ya di Indonesia. Kalau kalian nanti lihat proses pendinginan seperti apa, ya, itu proses dengan menggunakan menyemburkan dengan air ya itu. Jadi ini membutuhkan ini yang tadi Bapak katakan dari pendinginan terhadap untuk industri ya. Yang namanya industri kan besar, jelas kelihatan keterangan industri, makanya alat-alat juga yang digunakan itu udah kapasitas industri itu ya. Ini mungkin nah setelah kalian tadi mencermati ya, kemudian kalian tadi lihat itu fasilitasnya seperti apa. Nah ini saya program pendingin yang kalian lihat nanti pada saat di workshop ya. Di sini ada bengkel mekaniknya, bengkel mekaniknya ya di sini ya, ruang alat dan lain-lain. Kemudian ada simulator ya, simulasi yang pendingin, kemudian ada pengukurannya
kemudian ada panel instrumen ya, implementasi kelistrikan, kemudian simulator tata udaranya, siklus navigasi, kabin tata udara, CS, ya, lab pendingin, gitu, dan lain-lainnya. Oke ya, ini salah satunya gambar ya fasilitas program kalian pendingin itu ya secara sekilas ya, mekanik, simulator ya, siklus ya, ini pengukuran ya, panel kelistrikan gitu. Nah, kemudian ini juga ada simulator udara ya. Di trainer juga ini ada kabin untuk pengukuran di dalam ruangan. Nah, ini tadi kalau saya ini untuk pengukuran juga. Nah, ini simulasi trainer chiller yang tadi dikatakan di industri. Ini udah sekilas besar sekali ya. Ini kegiatan yang ada di workshop ya, merakit ya, spare part dari komponen yang hanya komponen spare part utama di luar satu unit, kalian harus bisa rakit ya. Jadi unit ya, jadi kalian dari merancang, merakit ya, merancang baik sistem maupun kelistrikan, kalian akan melaksanakan praktikum ya. Nah, ini satu ya tadi ya, AC di trainer ya, start simulatornya ya, kemudian di AC mobilnya, ini panel kelistrikannya ya, nah, jadi nanti kompetensi teknik penelitian udara ini minimal kalian bisa melaksanakan ya, instalasi, kalian sudah bisa instalasi sistem, kemudian pemasangan ya, mengawasi pekerjaan pemasangan ya, kemudian kalian ini harus udah biasa, udah mampu, oh pemasangan ini nggak betul, kayak kalian tahu nanti ya. Nah, kemudian kalian bisa mendiagnosa kerusakan baik di dalam tadi kata sistem maupun kelistrikan, karena tadi penelitian itu satu hanya di sistem perakitan dan di kelistrikan rangkaian, merakit rangkaian kelistrikan. Kemudian kalian bisa melakukan pekerjaan dan perawatan dan perbaikan. Nah, ini ya, ketika nggak dingin, ada bocor, kemudian tidak jalan, ada troubleshoot gitu kan dari kelistrikannya, baik kemudian dari sistemnya juga ya, itu pelan itu kalian harus bisa ya, kemudian mengoperasikan jelas ya, mengoperasikan proses yang tadi ya, kita CS, kemudian chiller ya, itu kalian bisa. Kemudian nah ini proses produksinya ya, kalian bisa mengawasi proses kerja daripada peralatan ya, yang ada di sistem pendingin. Kemudian kalian bisa mengadaptasikan dengan teknologi maju ya, apalagi sekarang dengan sistem digital ya, teknik pendingin itu selalu dengan sistem digital, mengikuti kemajuan teknologi ya, seiring dengan berjalannya teknologi yang maju ya, itu kemudian membantu merencanakan konstruksi ya, jadi kalian itu merencanakan juga, kemudian kalian ya, intinya kalau sebagai pimpinan kalian akan mempunyai tugas ya, merencanakan yang tadi dari mulai awal sampai akhir, kalian harus bisa mengawasi, kemudian merencanakan, membuat, karena kalian punya tanggung jawab sebagai ya, ujungnya kalian sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin perusahaan kecil. Oke ya, ini kita lihat sedikit ya, gambaran apa sih yang dibutuhkan di industri-industri ini, di teknik pendingin. Nah, ini ya, tadi gua katakan teknik pendingin tidak ada yang tidak membutuhkan teknik pendingin ya, baik dari segi teknik kelistrikannya, elektronikanya ya, mekaniknya ya, mesinnya, itu semua ada ya. Ini salah satunya industri kimia ya, gas ya, obat-obatan yang kita butuhkan ya, itu harus diawetkan ya. Kemudian pabrik susu, jelas sekali pabrik susu ya, itu untuk mengawetkan juga ya, makanan ya,
minuman pabrik semen, ya jelas pabrik semen ini supaya tidak, ya kalian jangan di pabrik semen ya, kalian aja kalau di rumah kok semennya kedinginan, tidak misalnya menyimpannya tidak baik. Nah, dalam suhu tertentu kalian tidak tahu dengan kondisi produk ini. Nah, itu salah satu tugas seorang pendingin. Ya. Nah, selain di pabrik semen, juga pabrik pupuk. Ya, itu berhubungan dengan pupuk. Kalau pupuknya bagus, dari perawatannya dengan penyimpanan pengawetannya akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Industri karoseri jelas. Ya, itu suatu produk spare part kalau kebutuhan bahan baku karoseri ya bagus dari proses pendinginan ya pembuatannya dengan kondisi suhu yang tentunya karena pendingin itu berhubungan dengan kondisi suhu ruangan ya itu. Kemudian di perhotelan jelas ya semua ada ya dari tadi unit AC-nya kemudian chillernya dan lain-lainnya, perkantoran swalayan ya dan konsultan ya berhubungan dengan kantor, kontraktor jelas ini berhubungan dengan pabrik sudah jelas, kemudian pabrik obat-obatan. Nah ini semua yang tadi Bapak katakan itu ini yang selalu dibutuhkan teknik pendingin. Baik, itu mungkin sekilas teknik pendingin. Ya, mungkin ini ada sedikit tugas ya, yang nanti kalian kerjakan. Ya. Jadi secara kesimpulan, menarik kesimpulan tadi yang Bapak katakan, ya pengenalan dan teknik pendingin seperti itu. Jadi nanti kalian tugas kalian ya kalian menyimpulkan apa yang tadi Bapak sampaikan ya kalian bisa tuliskan langsungnya dalam portofolio kalian tulis kita kalian nanti kirimkan ya melalui classroom ya penugasan classroom yang nanti Bapak akan sampaikan terus nanti terutama nanti ya absensi kelasnya juga ya jangan lupa ya kalian sebelum melaksanakan akhir pelajaran ya, kalian mengisi juga absen kelasnya ya, jadi disitu nanti Bapak tugaskan sampai jam berapa tugas ini harus selesai. Yang tidak mengerjakan atau yang terlambat apa yang mungkin tidak tahu itu tidak akan dapat nilai. Nah ini Bapak ingin tahu secara gamblang tadi yang Bapak sampaikan asumsi kalian pemahaman kalian apa sih yang kalian tahu ya secara kesimpulan tentang teknik pendingin dan tata udara ya itu. Jadi baik ya terima kasih ya udah kalian cermati kalian pelajari kemudian dengan seksama kalian perhatikan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang Bapak tadi sampaikan ya tentang pengenalan teknik pendingin tata udara. Baik untuk selanjutnya nanti tugasnya tolong kalian kerjakan ya nanti kalau kirimkan lewat classroom ya jangan lupa kalian mengabsen dulu sebelum pembelajaran ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.